Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulun nabil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Daramang sadayana. Sebelumnya dilanjutkan kajian, saya secara pribadi, keluarga menyampaikan, walaupun sudah lama, menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pasca Ramadan kita terus diberikan taufik hidayah sehingga mampu dan mau untuk melanjutkan kebiasaan-kebiasaan baik di bulan Ramadan, di bulan-bulan selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, kemarin hari apa ya, diminta untuk membahas adab orang tua terhadap anak dan adab anak terhadap orang tua. Ya, mudah-mudahan beberapa dalil, hadis, ayat Quran, dan beberapa nanti pendapat-pendapat atau kaul-kaul para ulama menjadikan bahan dan bekal untuk kita bagaimana kita sebagai orang tua, ya juga sebagai anak. Kalau orang tua, adab orang tua itu disebutnya tanggung jawab. Kalau adab anak kepada orang tua disebut kewajiban. Nah, maka di sini sebagai dasarnya, nanti kalau yang ditulis di sini bisa dibaca di rumah kalau tidak terbahas. Hanya ada sebuah perkataan ulama yang bernama Syekh Muhammad Mutawalli, ya, Asy'arawi. Mungkin pernah baca atau pernah dengar. Beliau mengatakan, al-malu huwa adna darajati rizki. Jadi bahwa di antara derajat atau tingkatan rizki itu ada yang paling bawah, ada yang paling atas, ada yang paling utama, dan yang paling sempurna. Paling bahasa Indonesia ya, bukan paling bahasa Sunda. Jadi aya tingkatan anu panghandap-handapna, aya tingkatan anu pangluhur-luhurna, aya tingkatan anu utama, aya tingkatan anu sampurna. Nah, setiap kita sepakat ingin memiliki keempat-empatnya, atau ada yang tidak, semua sama, ingin memiliki rezeki yang bawah, yang atas, yang sempurna, dan yang utama, atau yang utama dan yang sempurna. Nah, yang paling bawah tingkatan rezeki itu, kata Syekh Mutawalli, adalah al-malu, harta. Harta itu rezeki yang paling bawah tingkatannya. Al-malu adna darajati rizki, harta adalah tingkatan yang paling bawah di antara rizki. Kemudian yang paling atas apa? Yang paling atas adalah wal afiyatu a'la darajati rizki. Kesehatan dan keselamatan adalah rizki yang paling tinggi. Hartana seueur, banyak hartanya tapi sakit. Aya bandar daging tapi tekenging nuang daging. Aya nu gaduh kebon seueur di Lembang, sagala aya sayuran ngan teu kenging ku dokter nuang sayuran. Jadi tetap yang paling tinggi adalah kesehatan dan keselamatan. Aya anu teu sehat tapi tidak selamat, ada yang selamat tapi tidak sehat. Jadi ternyata wal afiyah. Afiyah itu di dalamnya ada sihah. Urang ngadoana teh sing sehat wal afiyat, sehat dan selamat. Atau sering kita baca dalam doa di antara duduk, antara dua sujud, wa'fu anni, wa'afini, wa'afini, wa'fu anni. Ya, sehat, selamat, dan dimaafkan, diampuni Allah. Nah, jadi ternyata kesehatan, keselamatan itu derajat rezeki yang paling tinggi. Dan di antara yang rendah dan yang tinggi itu ada lagi rezeki yang utama. Yang utama itu naon atunya bahasa Sunda teh? Anu langkung penting, anu langkung sae. Tibatan anu tadi teh anu dua. Naon? Wasolahul abna'i. Mempunyai anak-anak keturunan yang soleh-solehah. Luar biasa.
Makanya walaupun banyak harta, awak sehat, jasmani kuat, tapi anak bararawong nih karena rada lieur. Ya, tanemawi nukatilu hartana aya, sehatna sareng salamet nyampak, barudak turunan saroleh-sarolehah, wah bagjanya. Nah, itu rezeki yang paling sempurna, yang paling utama. Dan yang paling lebih lagi yaitu paling sempurna. Da urang masuk ka yang sampurna wae. Di antara rezeki yang paling sempurna adalah apa? Waridho Rabbil Alamin. Ada keridoan dari Tuhan yang memiliki alam atau Tuhan semesta alam, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keempat tingkatan rezeki ini insya Allah dapat kita miliki kalau kita yang mengejarnya adalah memprioritaskan yang paling sempurna. Kalau yang sempurna dapat, yang tidak sempurna insya Allah ada di dalam kesempurnaan itu. Jadi pantas kalau orang tua dulu ketika mendoakan anak-anaknya tidak banyak. Mudah-mudahan sing cager bager, pas gitu, cager bager bahasa Sunda. Kalau bahasa Arabnya mudah-mudahan dijantenkeun anak anu soleh soleha. Ternyata itu benar. Buktinya ketika tingkatan yang paling sempurna itu diperoleh oleh seseorang, yakni ada dalam keridhaan Allah, maka Allah dengan sewajarnya atau dengan seperlunya dan sepantasnya Allah akan memberikan yang ketiga tadi, yang utama, yakni keturunan yang soleh-soleha. Nah, kalau sudah ada ridho Allah, ada soleh-soleha, maka dengan mudahnya Allah akan memberikan keselamatan atau kesehatan. Aya nu naros kamari mah ibu-ibu, Ustad, geuning aya jelema soleh-soleha tapi geringan wae. Gering soten fisikna, pesakna mah henteu. Gering soten fisik dan pesaknya, batin nama psikisna mantep. Pokoknya Allah berjanji akan memberikan kesehatan dan keselamatan kalau orang itu ada pada ridho Allah. Jadi yang pertama kita cari keridhaan Allah. Dengan keridhaan Allah itu apapun posisi kita, bagaimanapun keadaan kita akan merasa tenang, akan merasa senang. Sok taroskeun kanu gering tapi soleh. Bapak, ibu nyeri hati henteu ku gering bapak sareng ibu. Yakin dia jawabnya tidak? Ah biasa we, alhamdulillah. Teu capek jadi jelema gering mah. Hoyong tuang teu kedah masak, aya nu nganteuran. Teu aya we nu nganteuran dugikeun ka maotna. Alhamdulillah maot di dunia da di kubur ge dihirupkeun deui. Jadi anu soleh mah jawabanna teh raos. Benten sareng anu henteu soleh. Kalau yang tidak soleh apa? Bagaimana rasanya sakit? Sebel cager-cager obat, unggal rupa-rupa obat. Ka dokter, ka ditu ka dieu rumah sakit gonta-ganti teu cager wae, malah dugikeun ka luar negeri ge anger wae. Nah, jadi akan aral teh naon bahasa Indonesianya? Aral. Aral itu apa? Putus asa. Nah itu. Jadi tapi kalau soleh mudah. Nah maka dengan kesolehan turunan atau anak dan keturunan, maka insya Allah dengan sepantasnya Allah akan memberikan harta. Harta bukan berarti sifatnya materi, tapi bisa juga harta itu ya kekayaan hati, kekayaan batin, kekayaan akhlak, itu juga termasuk harta. Nah itu semuanya adalah tipe atau macam tingkatan rizki. Jadi yang pertama yang paling rendah adalah harta, yang paling tinggi adalah kesehatan, keselamatan, yang paling utama adalah keturunan yang soleh-soleha, dan yang paling sempurna adalah ridho Allah. Nah itu barangkali muqaddimah atau pendahuluannya. Dan ada lagi sebuah hadis Rasulullah SAW sebagai pembuka. Arba'atun min sa'adatil mar'i. Ada 4 kriteria kebahagiaan seseorang. Saya yakin semua kita ingin hidup hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah, wa qina adzabannar. Itu yang sering kita
sampaikan kepada Allah atau minta kepada Allah, ya Allah berikanlah kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan kebebasan dari api neraka. Nah, ini adalah sering disebut doa sapu jagat. Nah, di dalamnya itu ada kebahagiaan-kebahagiaan yang tentu diharapkan oleh kita. Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Ad-Dailami menyebutkan ada 4 kriteria kebahagiaan. Artinya ketika 4 ini ada dalam diri kita, keluarga kita, sekitar kita, insya Allah kebahagiaan itu akan tiba di lingkungan kita. Yang pertama adalah antakuna jaujatuhu sholihah. Bahagia orang yang memiliki pasangan yang baik. Suami memiliki istri yang soleha, istri memiliki suami yang soleh. Take witidi gartos namina istri soleha, caroge soleh. Jadi suami yang memiliki istri soleha, istri yang memiliki suami soleh, itu akan bahagia. Yang kedua, kriteria yang kedua adalah wa auladuhu abroron, mempunyai anak-anak yang berbakti. Artinya berbakti itu berbuat baik kepada orang tuanya. Kalau kita sebagai orang tua, anak-anak kita, cucu kita, keturunan kita baik kepada kita, ya, hormat, takdim, memuliakan kita, kita akan bahagia. Dan begitu pun sebaliknya, ketika kita sebagai anak, kita mau berbakti kepada orang tua, merawat orang tua, mendoakan orang tua, itu orang tua akan ridho. Yang akhirnya Allah ridho, maka kebahagiaan itu akan didapat. Yang ketiga adalah wahulatouhus solihin, mempunyai tetangga, teman, kerabat, sahabat yang baik, yang saroleh gitu. Raos teh gaduh rerencangan soleh, tatangga soleh. Unggal dinten aya nu ngirim pulsa, aya nu ngirim tuangeun leuteun. Lamun sareng ngerencang-rerencangan teh soleh, unggal dinten teh aya we pertolongan dari teman. Ya kalau teman kita tidak menolong, ya kita sebagai temannya menolong dia. Jadi ulah pinter kodek cik bahasa Subang. Terang pinter kodek. Jadi pinter kodek teh licik. Hoyong dipasihan we tara masihan, hoyong dihormat tapi alim ngahormat, hayang dihargaan tapi alim ngahargaan. Nu kitu teh pinter kodek. Nah, urang mah kudu saling meminterkan. Saling, pakai saling. Makanya bahasa Quran itu ada ta'awun, ada tasamuh, ada ta'aruf, ya. Tak di situ artinya saling, di makna saling. Ta'aruf saling mengenal, ta'awun saling menolong, tasamuh saling menghormati, tak tahu saling apal. Jadi di sini kita harus pandai-pandai menyikapi dalil-dalil Quran atau hadis dalam bentuk praktek. Artinya sekedar satu ayat, walaupun satu ayat misal, atau satu hadis, jika kita dimaknai dengan seksama lalu kita hayati dan terapkan, insya Allah akan berkah ilmu itu atau akan bermanfaat ilmu itu. Dan yang keempat adalah wa ayyakuna rizquhu fi baladihi. Ini kenikmatan yang luar biasa kalau kita dapat rezeki dari Allah berada di dekat kita, berada di daerah sendiri, di negara sendiri, ya, di wilayah sendiri. Bahagia. Aya rezeki orang seueur tapi ayeuna di luar negeri, jauh kedua itu. Ieu mah nyamperkeun gitu rezeki teh jauh, tidak jauh dari tempat tinggal kita. Itu kebahagiaan yang luar biasa. Kan ada, maaf kalau ada, tapi ini ada. Misalnya suaminya atau istrinya kerja di luar negeri, pulangnya ya rata-rata setahun atau 2 tahun, ya 3 tahun. Ada kebahagiaan ditransfer gajinya atau penghasilannya ke negara atau negeri asalnya. Tapi ada kurang, duitnya nepi anu masihan artos nate dugi. Itu beda kan dengan ngasih uang, yang ngasihnya ada di hadapan kita, beda. Nah, maka kata Nabi, kebahagiaan yang utama, kebahagiaan yang tersendiri adalah
rezekinya oleh Allah diberikan kepada orang itu dan tidak jauh dari tempat tinggalnya, ya. Misalnya daerah sendiri, kota sendiri, provinsi sendiri, atau paling tidak negara sendiri. Nah, itu adalah sebagai pengantar. Jadi ujung-ujungnya atau di dalamnya ada kata kunci anak atau keturunan. Ya, kalau anak tentu ada orang tua, karena tidak ada anak kalau tidak ada orang tua, kecuali Nabi Isa alaihissalam. Ya. Ada anak tapi tidak ada ayah. Nabi Adam ada anak tapi tidak ada ayah dan ibu. Ada lagi siapa? Nabi Isa, ya, Nabi Isa tidak punya ayah. Nabi Adam tidak punya ayah dan ibu. Siti Hawa tidak punya ibu. Berasal dari Nabi Adam, diciptakannya. Jadi intinya adalah kalau kita sesudah Nabi Adam, Siti Hawa, dan Nabi Isa itu semuanya memiliki orang tua. Setiap memiliki orang tua dan tentunya kita jadi anak. Maka disinilah perlu dibahas mengapa kita sebagai orang tua harus bertanggung jawab dan mengapa kita sebagai anak harus berbakti. Nah, disinilah barangkali ada ayat yang disampaikan tadi, surat An-Nisa ayat 9. Di dalamnya ada pesan moral dari Allah. Apa pesannya? Kita harus khawatir meninggalkan keturunan yang lemah. Itu katanya. Kata kuncinya itu. Kita harus khawatir sebagai orang tua ketika kita meninggal dunia yang ditinggalkan keturunan-keturunan yang lemah. Kenapa? Karena keturunan kita itulah yang akan melanjutkan kehidupan kita di dunia, yang ada sambungannya dengan kehidupan kita di alam kubur. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza matabnu adama in qata'a amaluhu." Ketika manusia mati, putus amalnya. Ada yang dikecualikan, illa min salasin, kecuali yang 3. Salah satu di antara yang 3 itu adalah waladin solihin yad'ulah, memiliki anak soleh yang mendoakan. Ya sudah, insya Allah kalau anaknya soleh mendoakan. Kalau anak yang tidak mendoakan kepada orang tua berarti kurang soleh. Nah, maka disinilah pesan Allah ini agar kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Maka kalau kita kaitkan dengan pembuka tadi, jika Allah memesankan kita untuk tidak meninggalkan keturunan yang lemah, maka keempat rezeki yang tadi itu kita harus berusaha. Yang pertama, harta. Bekali anak dengan harta. Yang kedua, apa tadi? Yang kedua itu adalah kesehatan, keselamatan. Bekali anak agar sehat dan selamat. Yang ketiga adalah keturunan yang soleh. Ajarkan kebaikan-kebaikan, didik dengan pendidikan akhlak, agar dia kelak sesudah dewasa, apalagi ketika ditinggalkan oleh kita di dunia ini, mereka tetap solehah. Dan yang keempat, ridho Allah. Bagaimana agar anak diridhoi oleh Allah? Maka didiklah, ajaklah agar anak kita taat kepada kita dan kita meridhoi atau menyukai mereka. Nah, itu barangkali di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan kalimat kita harus khawatir meninggalkan keturunan yang lemah. Dan kita sebagai anak diperintahkan oleh Allah, kalau tadi yang perintah orang tua, kepada orang tua harus khawatir punya keturunan yang soleh. Kemudian Allah juga berpesan kepada anak-anak, falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Dan kita sebagai anak harus bertakwa kepada Allah dan juga harus berkata yang benar. Ya, orang tua benar kepada anak, anak juga benar kepada orang tua. Yang benar itu jujur, tidak bohong, kata-katanya lembut dan sebagainya. Nah, itu kuncinya. Jadi ternyata salah satu agar anak kita soleh itu, Allah di sini mencontohkannya selain takwa dengan kata-kata.
Makanya doa dari orang tua kepada anak, kata Nabi, kadu'ain nabi ila ummatihi, seperti doa Nabi kepada umat. Jadi doaul walidaini ila waladihi kadu'ain nabi ila ummatihi. Doa orang tua kepada anak itu seperti doa Nabi kepada umat. Apa artinya? Dari dekat dikabulkannya oleh Allah. Maka ibu sering dengar ya, dulu orang tua kita kalau ada anaknya yang nakal itu bilangnya apa? Si Raja, si Bager, si Kasep, si Gelis, tar nyebutkan baong maneh mah tara. Beda dengan orang tua sekarang, suka ada yang jujur. Budakna teh baong disebut baong, budakna nakal disebut nakal, anaknya bodoh disebut bodoh. Itu biasanya guru di sekolah. Kalau yang ini yang terlalu jujur, pada itu nggak boleh jujur pada saat itu. Ya, muridnya nakal, muridnya bodoh, dijujur. Maneh mah bodoh, tikengi. Seorang guru atau orang tua kepada anak atau kepada murid tidak boleh mengeluarkan kata-kata kotor, apalagi dalam bentuk doa yang kurang baik, tidak boleh. Ini oleh Allah dipesankan seperti itu. Wal yaqulu qaulan sadida. Ya. Karena kata-kata dari seorang guru kepada murid adalah doa. Kata-kata dari seorang tua kepada anak juga doa. Yang baik-baiklah. Pernah diceritakan nggak, di Masjidil Haram itu ada seorang imam Masjidil Haram namanya Syekh Adil Al-Kalbani. Pernah dengarnya? Yang berkulit hitam itu. Itu dulunya katanya, saya baca dalam itunya, dalam kisahnya, dalam sejarahnya. Beliau ini ketika anaknya termasuk anak yang nakal. Anak yang nakal. Nakal itu bukan nakal suka melakukan kejahatan, ya nakal anak-anak lah gitu, nakal anak-anak. Nah, seringkali ibunya mengeluarkan kata-kata begini, dasar ieu mah budak teh mun disundakeun, da bahasa Arab. Dasar ieu mah budak teh nakal, calon imam Masjidil Haram nya budak. Imam budak teh calon imam Masjidil Haram. Gitu setiap marah mengeluarkan kata-kata itu. Ya, mungkin karena itu kata-kata baik dan berupa doa sehingga oleh Allah dicatat dan dikabulkan. Sampai-sampai anak ini atau Syekh Al-Kalbani ini ya mungkin prosesnya mengarah ke sana, mengarah ke menjadi imam Masjidil Haram. Nah, dulunya mengkisahkan begitu. Jadi ketika kecil, ya nakalnya anak-anak, ibunya sering bilang begitu. Ieu mah dasar budak teh calon imam Masjidil Haram. Nah, ini tahadus binikmat. Saya pernah dengan tidak sadar, saya dulu ada anak siswa itu pinter tapi sering kesiangan. Sering kesiangan karena rumahnya agak jauh. Saya sering berkata begini, kumaha ieu mah calon dosen teh kaberangan wae. Setiap dia kesiangan saya selalu bilang begitu. Nah, 10 tahun kemudian datang ke sekolah, menemui saya, ingin silaturahmi. Pak, alhamdulillah cenah abdi jadi dosen di UIN. Nah, bisa jadi dosen gitu kumaha? Apan Bapak baheula cenah nuju di sekolah di sanawiyah waktu di SMP. Kalau kesiangan Bapak suka bilang, padahal saya sudah lupa. Bapak sudah suka bilang, iman calon dosen teh kaberangan wae. Nah, gitu salah satu contoh saja. Maka di sini waliyaqulu qaulan sadida itu haruslah benar-benar kita terapkan dalam keseharian. Walaupun kita kesal, marah, jangan sampai keluar kata-kata kurang baik terhadap anak. Kemudian perintah Rasulullah SAW, akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Jadi ternyata orang tua pun diperintahkan untuk memuliakan anak. Jadi bukan kita sebagai orang tua menuntut supaya anak memuliakan kita, tapi ternyata kita pun diperintahkan untuk memuliakan anak. Pantas dulu ketika saya di pesantren, itu Pak Kiai suka mencium tangan anaknya. Jadi anaknya mencium tangan bapaknya, bapaknya mencium tangan anaknya. Mungkin mengamalkan hadis ini. Akrimu auladakum, muliakan anak-anakmu.
ya, atau cucu-cucumu, artinya keturunanmu. Dan saya contoh kebiasaan guru itu, setiap anak saya mencium tangan saya cium tangannya, apalagi istri saya. Ya, ini anak. Kalau yang belum, coba praktekkan gitu ya. Insya Allah ada kesan tersendiri. Ternyata anak saya yang punya anak begitu kepada anaknya, walaupun tidak diperintahkan. Jadi turun temurun lah gitu ya, turun temurun. Saya mencontoh guru, kemudian saya praktekkan, kebiasaan itu dicontoh oleh anak saya, dan mungkin mudah-mudahan terus menerus. Wa ahsinu adabahum, dan perbaiki akhlaknya. Coba kira-kira yang terbersit dalam pikiran kita atau dalam hati kita, dengan cara apa memuliakan anak dan memperbaiki akhlak anak yang paling efektif dan efisien? Dengan uswatun hasanah, dengan contoh yang baik. Saya yakin insya Allah anak-anak kita tidak perlu banyak kita menyuruh, banyak kita apalagi memaksa. Dengan contoh saja insya Allah akan mudah mereka meniru kita. Kalau orang tua kebiasaannya sehabis sholat misalnya berdoa, kemudian membaca Quran atau berzikir, anak kita walaupun tidak disuruh, ayo ikuti bapak, ayo ikuti mama, insya Allah mereka akan mengikuti walaupun tidak disuruh, asal dididiknya dari sejak dini, dari sejak kecil, insya Allah. Dan kalaupun sudah jauh dari kita ataupun kita sudah meninggal dunia, insya Allah mereka akan terus mengerjakan kebiasaan itu. Nya contoh nama ayeuna we urang. Mungkin yang hadir sekarang di sini termasuk kalau punya orang tua dan masih ada orang tuanya akan bahagia. Alhamdulillah boga budak teh geus boga anak oge soleh soleha. Amin ya robbal alamin. Mungkin kita soleh ini anggap we urang teh soleh, mudah-mudahan jadi doa. Ieu teh doa orang tua. Ya Allah, mudah-mudahan abdi mah ayeuna teu bisa sakola luhur, teu masantren acan, malah ngaos ge henteu da jauh kiaina ge. Aya nu deukeut kiai da abdi na horeap. Mudah-mudahan we anak mah sing saroleh, turunan sing saroleh. Akhirnya anak cucunya turunanna saroleh. Tapi itu doa kan. Bisa jadi seperti itu. Nah, makanya di sini Rasulullah SAW itu mengajarkan kemuliakan anak-anakmu dan perbaiki akhlaknya. Nah, untuk kewajiban anak kepada orang tua, di sini ada ayat surat apa? Surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Itu bisa dibaca ayatnya. Yang artinya di situ perintah ibadah kepada Allah dan juga perintah berbuat baik kepada orang tua. Jadi ibadah dulu, kemudian kita berbuat baik kepada orang tua. Kalau ibadah kepada Allah, kalau berbuat baik kepada makhluk. Seperti di dalam ayat berapa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang diperintahkan kepada kita ibadah dulu. Sesudah ibadah lalu kita berdoa atau meminta. Jadi jangan banyak meminta, sedikit mengabdi dulu, bekerja dulu kalau kepada sesama. Kalau kepada Allah, berbakti dulu kepada Allah, mengabdi dulu kepada Allah, beribadah dulu kepada Allah, menyembah dulu kepada Allah, lalu kita minta kepada Allah. Jadi jangan mendahulukan meminta. Jadi kalimatnya jangan dibalik, iyyaka nasta'inu wa iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian kewajiban kita sebagai anak kepada orang tua dari ayat itu adalah tetap kembali ke tadi yang sama. Wa qul lahuma qaulan karima. Ujung-ujungnya kan sama itu. Orang tua kepada anak harus berkata yang baik, anak juga kepada orang tua harus berkata yang mulia, harus berkata yang terpuji. Jangan mengeluarkan kata-kata yang menyinggung orang tua, apalagi kalau orang tuanya sudah penyakit B, belikan. Sok ge kealaman ku urang ayeuna nyebut eta mah kolot teh mani belikan, engke ge urang geus kolot belikan geura.
belikan tenaun bahasa Indonesia mudah gitu, mudah tersinggung, mudah sakit hati, mudah marah, pundungan bahasa Sunda. Kayak kealaman itu ke orang tua. Setiap orang tua akan mengalami itu. Jadi kembali ke masa-masa kecil. Kan kita dulu waktu kecil gampang gitu ya, gampang kasinggung, tapi gampang akur. Nah ari geus kolot mah bedana teh eta, lamun geus teu akur teh hese akur. Kalau anak-anak mah hari ini, dulu waktu kecil saya kadang-kadang berantem sama kakak. Baru juga 10 menit akur deui. Tah lamun tos kolot mah lamun geus pasea teh hese akur. Malah pikeun ka 7 turunan cenah teu hayang wau. Tak kade. Itu kata-kata yang kata-kata baik dan kata-kata buruk jangan ditentukan batas waktunya. Mudah-mudahan harta abdi teu saeb 7 turunan atau mungkin nu kadalapan miskin. Da 7 turunan tadi. Ya. Moal hayang wawuh nepi ka 7 turunan atau mungkin jeung nu kadalapan mah wawuh. Ya. Jadi tidak boleh. Jadi hati-hati dengan kata-kata. Kata-kata kita itu adalah doa. Bahkan peribahasa Arab mana teh? Kata-kata itu adalah pedang. Jadi kata-kata itu adalah kata-katamu adalah pedangmu. Artinya suatu saat dengan kata-kata itu bisa membahayakan kita sendiri. Tamiang melit kabitis. Apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan hari ini, suatu saat akan kembali kepada kita. Makanya berkatalah yang baik, berbuat yang baik, karena perkataan baik dan perbuatan baik itu akan kembali kepada kita. Terus hadis. Nah kalau ini hadis sengaja yang ditulis itu hadis yang berkaitan dengan berbakti anak kepada orang tua yang sudah tidak ada. Karena mungkin ada di antara kita yang orang tuanya sudah tidak ada. Suatu ketika, kata Abu Usaid, saya sedang duduk-duduk bersama Rasulullah SAW. Tiba-tiba ada seorang laki-laki dari sahabat Ansor datang kepada kami, yaitu kepada Abu Usaid bersama Rasul dan yang lainnya. Ia bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, apakah saya bisa berbuat budi atau berbaik budi kepada kedua orang tua saya yang sudah meninggal? Itu pertanyaannya. Apakah ada kebaikan saya atau saya berbuat baik kepada orang tua, tapi orang tua sudah meninggal, saya ingin berbuat baik? Apa jawab Rasul? Rasul menjawab, iya, ada 4 hal. Jadi ini kewajiban kita atau cara berbakti kita sebagai anak kepada orang tua yang sudah meninggal itu ada 4. Tekenging dikurangan, tekenging dilangkungan, 4. Yang pertama adalah mendoakan mereka. As-salatu alaihima. Doakan dengan doa yang baik. Ya Allah, semoga orang tua kami mendapat nikmat di sisimu. Ya Allah, semoga orang tua kami Engkau ampuni segala kesalahan. Pokoknya doakan dengan doa-doa yang baik. Yang kedua, memohonkan ampun untuk keduanya, khusus. Jadi kalau tadi mendoakan umum yang baik-baik, kalau ini mah khusus mendoakan memohonkan ampun untuk orang tua. Makanya doanya juga khusus oleh Allah dicontohkan dalam Al-Quran. Doanya apa? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ada doa khusus itu. Yang ketiga adalah menunaikan janji mereka dan memuliakan teman mereka. Orang tua kita yang kita tahu pernah janji apa, nadar apa, tapi belum sempat dilaksanakan oleh kedua orang tua kita, keburu mereka meninggal. Maka kita sebagai anaknya, jika ada rezeki, tunaikan janji itu. Misalnya, Neng, Kasep, Mamah teh hoyong tahun ieu teh kurban. Tapi belum sampai bulan Zulhijjah orang tua kita meninggal, kita ada rezeki sebagai anak menantunya, kita kurban untuk atas nama orang tua yang janji itu. Insya Allah itu sama dengan berbakti kepada orang tua. Kita mendapat pahala karena kurbannya, menunaikan janji orang tua bertambah pahalanya. Yang keempat, ini yang harus kita abadikan. Yang keempat adalah silaturahmi, menyambungkan kasih sayang dengan orang-orang yang sudah dijalin oleh orang tua.
Misalnya dulu orang tua kita dekatnya dengan siapa, jangan putus sambungkan oleh kita sebagai anaknya ya. Insya Allah itu termasuk berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal, dan mereka di alam barzah sana akan ridho, mereka akan bahagia. Deka kuping we ku urang, mereka itu bahagia di alam barzah ketika mereka meninggalkan keturunan yang soleh dan soleha. Ngantosan nanti di alam barzah teh kayak tepang teh ngarantosan itu aki nini buyut urang ngarantosan di alam barzah. Nah kalau ada sambungan maka mereka nanti akan menjemput kita, tapi kalau tidak ada sambungan moal ngaku mamah ieu teh anak mamah teu hayang ngaku anak, maneh mah keur di dunia ge tara ngadoakeun tuh gitu. Tapi ketika seorang anak mendoakan orang tuanya walaupun sudah meninggal dan berbakti dengan melakukan yang 4 cara ini, ketika kita meninggal dunia, mereka di alam barzah persis seperti calon mertua menyambut calon menantu. Ngabagiakeun. Anak mama, anak bapak mangga ka dieu urang sasarangan di dieu ngopi naon. Dan mendapatkan nikmat. Orang tuanya mendapatkan nikmat kubur, anaknya jadi anak yang soleh, ya sama-sama mendapatkan nikmat di alam kubur, sama reuni akbar di sana. Sekeluarga anu tadina orang terkenal sarang buyut jadi ayah. Ada nggak yang kenal dengan ke atas yang kelima? Yang kelima sesudah buyut. Mungkin kita mereka sudah tidak ada. Nah nanti dikumpulkan semuanya. Kalau sama-sama ada dalam ridho Allah. Terakhir. Di sini ini pendapat, kalau tadi ayat Quran dan hadis Rasulullah SAW yang tidak boleh diragukan lagi, termasuk ini pun tidak boleh diragukan karena seorang ulama yang sudah dikenal keilmuannya dan kesolehannya, yaitu Imam Al-Ghazali yang terdapat dalam kitab Al-Adabu Fiddin. Adab itu adab itu apa? Tata krama dalam beragama. Di situ ada adab orang tua kepada anak dan ada adab anak kepada orang tua. Adabul walid ma'a auladihi, ada lagi adabul walad ma'a walidaihi. Lupa tidak dikasih baris. Yang pertama adalah ya'inuhum ala birih, membantu mereka berbuat baik kepada orang tua. Jadi tanggung jawab orang tua kepada anak adalah orang tua membantu anak. Makanya kalau anak sedang merintis usaha, orang tuanya punya modal, sok modalan. Ada misalnya punya anak berbakat pendidikan atau tenaga pendidik, kita sebagai orang tua punya modal, bantu mereka buatkan lembaga pendidikan. Intinya sesuaikan dengan bakat dan kemampuan dan kemauan anak. Kalau orang tuanya ada, kalau tidak ada, minimal mendoakan sesuai dengan yang diinginkan oleh anaknya. Misalnya mama doakannya abdi bade muka usaha, mangga didoakeun ku mama sareng bapak sing berkah usahana. Mama doakeunnya, bapak doakeunnya abdi teh hoyong ngadamel sakola, mangga sok didoakeun. Jadi sesuaikan dengan bakat dan yang diinginkan oleh mereka. Nah itu kewajiban atau tanggung jawab orang tua. Nah terus yang kedua, tidak memaksa mereka berbuat kebaikan melebihi batas kemampuannya. Nah ini barangkali kesalahan guru atau orang tua yang seringkali membandingkan anak kita dengan anak orang lain, siswa kita dengan siswa orang lain. Bahkan yang lebih bahaya lagi, anak kita dipaksa dituntut harus sama dengan anak orang lain. Ini nggak boleh, dalam Islam salah itu. Sakamampuanana. Terutama ini orang tua yang berambisi anaknya ingin hafal Quran, anaknya ingin hafal Alpiyah kalau di bidang pendidikan. Kalau di bidang usaha mungkin anaknya supaya jadi pengusaha melebihi orang tuanya dan seterusnya. Itu nggak boleh dipaksakan. Ya kita sewajarnya mendoakan, sekemampuan membantu, hasilnya yaitu bagaimana Allah. Fa'iza azamta fatawakal Allah. Yang dihargai oleh Allah bukan hasil tapi prosesnya. Ya. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak kepada mereka. Mereka itu anak-anak kita. Tidak memaksakan kehendak kita kepada anak-anak kita. Tidak boleh.
Kalau berharap boleh. Kalau berharap boleh. Kahoyong mah neng atau neng teh tuh sapertos mama jadi dosen, tuh sapertos bapak jadi pengusaha. Eta mah kahoyongnya hari neng hoyong kekeh jadi dokter mah nggak jadi dokter. Gitu ya. Jadi jangan dipaksa. Karena kita sebagai seorang pengusaha, anak pun harus jadi pengusaha. Hari PT budaknya ada resep usaha, resepnya karena belajar, oh berarti calon pengajar. Nah gitu ya. Yang keempat, tidak menghalangi mereka berbuat taat kepada Allah. Mamah iya arto sodakohkeun, entong disodakohkeun ka masjid keur mamah weh. Tentang itu menghalangi anak berbuat baik. Enggak boleh. Bapak, mama, itu abdi gaduh rezeki hoyong nyumbang ka masjid, entong ka masjidkeun. Tuh mamah butuh, ya butuh. Hoyong meser acuk mamah. Tuh si papa ge teu gaduhan acuk, mending peserkeun acuk mamah sareng papa tong-tong di ka masjidkeun. Nah, itu orang tua yang menghalangi berbuat baik anak di jalan Allah. Dan tidak membuat mereka sengsara disebabkan pendidikan yang salah. Artinya kita sebagai orang tua, kalau anak berbuat salah karena salah didikan, yang salah siapa? Orang tua. Orang tua. Nah, itu adalah menurut Imam Al-Ghazali, seorang ulama yang mungkin beliau pun berdasarkan ayat-ayat dan hadis-hadis, diantaranya ayat dan hadis yang tadi, kemudian beliau kembangkan sehingga terciptalah sebuah buku atau sebuah kitab yang isinya menjelaskan tentang itu. Dan yang terakhir sekali adalah, kalau tadi yang terakhir, sekarang terakhir sekali, adab anak kepada orang tua. Yang pertama adalah mendengarkan kata-kata orang tua. Minimal mendengarkan, walaupun tidak setuju, tidak boleh protes. Tidak boleh seperti anggota DPR. Encan ge beres, pimpinan geus ngacung. Tah urang mah ulah. Sawios orang tua kita perkataannya salah, pendapatnya salah, dengarkan saja. Wios engke tos papisah mah sareng orang tua tos teu kada diterapkeun, teu kada diamalkeun. Nu penting dengarkan, hargai. Yang kedua, berdiri ketika mereka berdiri. Artinya ya bagaimana kondisi, ya kondisional. Kalau orang tua kita menyuruh kita duduk, sedangkan orang tua kita berdiri, ya duduk. Jangan orang tua kita berdiri menyuruh duduk. Nah, duduk saja biar mamah yang berdiri. Kalau misalnya di bis kota, ada yang amah ada sahur Imam Ghazali ge lamun mamah berdiri kada berdiri. Nah, itu mah kondisional. Artinya ya di situ ada kesepakatan atau ada persetujuan. Hanya jangan sampai culangung, bahasa Sunda, culangung. Hari ibuna ngadeg dina bis kota teh. Padutos sepuh mamahna, papahna, hari anakna anu ngora keneh kiat nangtung calik. Nah, yang ketiga, mematuhi sesuai perintah-perintah mereka. Artinya jika perintahnya baik, tidak setiap perintah. Kalau perintahnya tidak baik, tidak boleh ditaati. Kan begitu dalam Qur'annya. Wala tanhar, kenapa apa? Wala tutihuma. Kalau orang tuanya menyuruh yang tidak baik, fala tutihuma, janganlah kamu taat kepada orang tua. Artinya tidak boleh diamalkan, cukup didengarkan saja. Kemudian memenuhi panggilan mereka. Nah, ini masalah sekarang. Anak sedang senang memegang HP, membuka HP. Bapaknya, ibunya memanggil. Nah, kesini, nanti mas sebentar. Sekarang cepat, nanti. Di sekolah ge kitu enak, di sekolah. Cepat kerjakan itu. Ya nanti Pak. Nanti Bu. Nah, ini barangkali perlu kesabaran orang tua, dan juga insya Allah kalau anak yang sudah tahu ilmunya, dia akan cepat memenuhi panggilan orang tuanya. Yang kelima, merendah kepada mereka dengan penuh sayang dan tidak menyusahkan mereka dengan pemaksaan. Ya, intinya tawadu terhadap orang tua, ya, rendah hati. Jadi kalau bicara, ya itu harus diberi contoh oleh kita. Makanya sering-seringlah kita di rumah mengucapkan kata-kata yang baik seperti maaf, terima kasih. Itu kata-kata yang harus sering diucapkan. Kalau kita mau nyuruh kepada anak, jangan langsung menyuruh. Bilang dulu maaf. Maaf nak, tolong ambilkan sepatu ayah. Terus dicandakan ke putra, terima kasih ya nak. Itu dibiasakan. Supaya apa? Dia nanti mencontoh kita. Nanti kalau dia mau menyuruh kita, pasti bilang, maaf ayah, ambilkan itu. Nah gitu ya. Kata-kata maaf, kata-kata terima kasih, itu sering-seringlah diucapkan di rumah.
Kemudian tidak merasa capek dalam berbuat baik kepada mereka. Artinya jangan memperlihatkan capek, apalagi mengeluarkan kata-kata atau satu patong miwarangan wae capek abi teh Pak. Tekenging. Ya dinikmati sajalah. Dinikmati saja kalau disuruh-suruh oleh orang tua. Jangan mengeluh. Kemudian tidak sungkan melaksanakan perintah-perintah mereka, kemudian tidak memandang mereka dengan rasa curiga, apalagi menuduh mamahnya anu nyanak artos abdinya. Nah, nggak boleh. Dan yang terakhir adalah tidak membangkang terhadap orang tua. Nah, itu saja barangkali yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kehilapan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.